Salam, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini nas kita sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari masing-masing kita boleh membacakannya di tempat masing-masing. Mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Allah yang berkuasa, Allah di dalam Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami percaya bahwa saat ini kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan boleh kami mengerti dan kami boleh memeliharanya di dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa-kuasa kegelapan dipatah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas kita dari Lukas pasal 11 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-28 tentang Yesus mengusir roh jahat. Dalam peristiwa ini secara beruntun, Yesus mengusir roh jahat sebanyak 2 kali. Pertama, roh jahat yang membuat seseorang bisu. Kedua, 7 roh jahat yang membuat keadaan seseorang lebih buruk. Tuhan Yesus mengusir setan itu yang merasuki seorang bisu, sehingga orang itu dapat berkata-kata kembali. Melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, ada yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pengurus setan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak mungkin iblis melawan iblis, sebab itu akan melemahkan mereka. Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah, karena sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Pengusiran setan dengan kuasa Allah itu membuktikan bahwa Allah lebih berkuasa daripada iblis. Pengusiran setan menandakan kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah sebagai raja atas dunia ini. Allah sebagai raja memerintah membebaskan manusia dari segala belenggu. Karena Yesus tidak menginginkan manusia dipengaruhi roh jahat atau kekuatan lain yang merusak manusia itu sendiri dan menghalanginya melakukan kehendak Allah. Karena itu, biarlah roh Allah satu-satunya kekuatan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Menyaksikan kuasa Yesus yang sanggup mengusir roh jahat. Spontan, ada suara perempuan yang memuji Yesus. Dia berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Pujian ini nampaknya mengangkat Yesus secara pribadi yang memiliki kelebihan dari manusia. Namun Yesus menjawab dan meluruskan pemahaman yang lebih utama dalam kehidupan ini, yaitu yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi kebahagiaan bukanlah pada pujian pada seseorang atau apa yang didapatkan oleh seseorang. Kebahagiaan adalah ketika manusia mendengarkan dan memelihara firman. Saudara-saudaraku, Yesus tidak membiarkan manusia dipengaruhi oleh kuasa lain yang merusak manusia dan merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Yesus ada dan hadir mengusir segala roh jahat, niat jahat, atau roh yang mengacaukan kehidupan manusia. Karena Yesus menghendaki biarlah roh Allah satu-satunya roh atau kuasa yang mempengaruhi hidup manusia agar dapat melakukan kehendak Allah. Kemampuan kita melakukan kehendak Allah bukan terletak pada kekuatan manusia, tetapi kesediaan kita menerima Yesus yang memerintah hati dan pikiran kita.
Ini menjadi peringatan penting. Jangan biarkan diri kita dipengaruhi oleh kekuatan apapun di luar kehendak Allah. Karena sekali itu diikuti, maka akan merusak kehidupan kita. Saudara-saudaraku, setiap kita diberikan suatu rahasia kehidupan tentang siapa yang berbahagia di dalam dunia. Kebahagiaan manusia bukan terletak pada apa yang dicapainya atau apa yang didapatkannya dalam hidup ini. Tetapi yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Siapa yang hidup berbahagia dan diberkati, dengarkan dan lakukanlah firman. Karena kebahagiaan bukanlah terletak pada banyaknya pujian yang disampaikan oleh orang lain. Karena pujian manusia bisa membuat kita sombong dan lupa diri. Kebahagiaan adalah kemampuan kita yang semakin rendah hati dan melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kembali kami memohon kehadirat-Mu yang kudus untuk senantiasa memelihara dan memberkati akan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau membentengi kami dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan saja. Berbahagialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Dan biarlah kami hidup mendengar dan memelihara firman Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala kuasa kegelapan. Dan biarlah hanya kuasa Tuhan saja yang mempengaruhi akan kehidupan kami. Sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbahagia dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin.